warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha futuhul arifin wa ilmil yaqin wa 'anil yaqin wa haqqil yaqin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, lanjutan pembacaan kitab Nasihat Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu ta'ala wa nafa'allahu bihi min ulumihi wa ulumina fid darain amin ila angal, sampai pada bab adabud dzikir, adabnya orang zikir. Jadi zikir ada adabnya, ada tata caranya. Jabani bahromoro adzikir ya, ada adab. Ya Pak, sekiranya zikir itu ta'athar, membekas kepada yang membaca zikir, bukan sekedar lewat sehingga zikir itu tidak ada manfaatnya, sehingga zikir itu tidak ada faedahnya, hanya sekedar seperti hayawan saja, ya sepenting zikir saja sudah ya, tidak ada mayata'assar di hati, tidak tambah takutnya sama Allah, tidak tambah dekatnya sama Allah, pancet saja terus seperti itu. Padahal ikut zikir, majelis zikir di mana ikut, tapi maya ta'assar, tidak membekas dalam hatinya, tetap dalam kemaksiatannya. Maka oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata, "Tsumma i'lamu rahimakumullah anna lidzikri adaban." Sesungguhnya di dalam zikir itu ada adab, sopan santun. Wa ana hudurul qalbi ma'al lisani halid dzikir, hadirnya hati bersamaan dengan lisan saat zikir itu, huwa ahammuha wa akaduha, itu yang paling penting. Paling penting lisan zikir, hati ikut zikir. Fa'alaikum bih, maka wajibkan diri kamu terhadap adab yang tadi itu. Fa inna dzakira, sungguhnya banyak orang yang zikir, seorang yang zikir zakir la yakadu yasilu ila syai', hampir saja tidak sampai. Jadi banyak zikirnya tapi tidak sampai kepada sesuatu yang dituju. Apa itu? Min fawaidid dzikri, dari keutamaan zikir tersebut, wa thamratihi, dan buahnya zikir, al maksudati, yang dimaksud, illa bihudurihi, kecuali dengan hadirnya hati. Nah, karena hatinya tidak hadir, ya lisan tok itu sudah. Akhirnya apa? Zikir yang dimaksud tidak dapat faedahnya. Contoh, kepingin kaya Beb, lancar rezeki, ya. Apa yang dibaca biasanya? Oh, tiap malam saya sudah baca waqiah umpamanya. Tapi kok rezeki tidak lancar Beb ya. Yo sampean baca waqiahnya, lisan baca waqiah, pikiran dan hati engak ke otak. Itu yang bikin tidak dapat faedahnya, kurang. Yang disebut dengan yang dipikir tidak sama, makanya tidak dapat. Ya kalau pahala, kita tidak bahas pahala ya, kita tidak bahas pahala, kita bahas manfaat daripada zikir tersebut. Ada orang ahli baca rotibul haddad Beb, tapi kok masih kena santet, ya berarti rotibnya cuma di lisan, tidak masuk di hati. Wa min adabud dzikir, wa min adabid dzikir, termasuk adabnya orang berzikir, an yakuna dzakiran lillah ala akmalil adab. Orang yang zikir ini seharusnya sampai pada kesempurnaannya adab, wa hasanul hayat, dan keadaan yang paling bagus secara zahir dan batin. Bagaimana Beb adab secara zahir dan batin orang yang berzikir? Ini termasuk orang yang qiraatul Quran ya. Zikir ini semua lo ya, termasuk qiraatul Quran, baca solawat, hataman, tahlilan, apa boleh? Sarwaan ya. Jadi kita ngomong zikir bukan berarti cuma rutipan, semua, mau manakipan, mau istighosah, mau apapun, itu semuanya dikatakan zikir. Lah adapun zikir ini yang paling sempurna bisa dapat
manfaatnya daripada zikir tersebut baik duniawiyah atau ukhrawiyah. Yang pertama ala taharatin, an yakuna ala taharatin, harus suci, wa nadhafatin tamah, dan bersih secara sempurna. Bajunya bersih dan suci, sarungnya bersih dan suci, pakaiannya, tempatnya, badannya suci dan bersih. Yang kedua an yakuna fi hali dzikrihi khasyi'an lillah. Yang kedua saat zikir khusyuk. Yang ketiga mu'azziman li jalalih, mengagungkan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Hatinya terisi Allah. Mustaqbilal kiblati, yang keempat menghadap kiblat. Mutriqan, yang kelima mutriqan sakinal atraf ka'annahu fis shalah. Tenang, sakin, tenang. Artinya tenang nih gimana, Beb? Nah, yang kelima ini paling repot ini. Tenang, zikir sambil tenang. Allah 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 Allah. Remon tak kuat ngota. Iya. Kalau tak kuat ngota. Makanya banyak ahli zikir itu kalau berzikir itu mereka bergoyang. Kenapa? Mengikuti daripada irama zikir tersebut. Karena zikir itu punya dzaq. Zikir itu punya rasa. Makanya sampean tadi baca rotib ndak kroso, tahu-tahu begini, Beb. Ya. Padahal ndak ada niat kan begini. Baca la ilaha illallah pasti tekan cetak gitu begini. Ya. Kenapa kok ndak diem saja? Soalnya paling sempurna adalah di dia. Terus kalau gerak-gerak gini, Beb, ndak ada masalah. Ini yang saya terangkan ini paling sempurna. Kalau yang goyang itu zikirnya Nabi Daud. Ini kan zikirnya Nabi Daud kan, ya. Sambil bergoyang zikirnya Nabi Daud. Kalau zikirnya Kanjeng Nabi enggak, diem saja. Badannya diem. Oh, ini paling berat. Paling berat. Ada satu kiai tanya sama saya tata cara bagaimana zikir cepat depak. Saya ajari begini. Tidak berapa lama nilpon ngota bulu web. Ya memang kalau tidak kuat ngota, diem gini nih, sedelem saya ulang. Jadi paling enak gimana, Beb? Ya sudah, untuk yang bukan yang 24 jam berzikir kepada Allah, ya goyangkan sudah. Cuma afdolnya diem. Afdolnya diem. Kayak sampean sholat, diem begitu. Itu paling afdolnya. Tidak mampu, Beb. Saya tidak mampu diem. Pasti ada yang goyang. Ya. Pasti ada yang goyang. Tidak ada masalah, karena zikir itu punya getaran. Ada yang kuat menerima getaran itu, ada frekuensi. Kalau bahasanya sekarang ini, Pak, zikir itu ada frekuensi. Sampai kalau tidak percaya, sampai ambil kembang, ya, mawar yang sudah mau ngembang itu, yang baru kuncup keluar, ambil dua. Kalau yang satu jauhkan dari Anda, yang satu dekatkan dari Anda. Kalau saat Anda baca zikir, lihat keluarnya bunga itu lain, lebih cepat, lebih indah, dan lebih awet dengan bunga yang tidak didekatkan kepada Anda saat Anda baca zikir. Kenapa? Frekuensinya seperti pupuk, Pak. Zikir itu, Pak. Zikir itu seperti pupuk. Jadi yang dipupuk hati kita. Lah tanaman kan ikut zikir, nanti dia ikut zikir dengan frekuensi zikir yang kita baca. Makanya kan kalau yang tidak kuat kadang sampai cit-ngecit lah zikir. Ada. Bahkan beberapa thariqah yang mereka zikir sambil muter-muter. Ada kan seperti itu. Jadi itu tidak ada masalah juga. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Karena apa? Frekuensinya. Ada bahkan orang yang berzikir jadi kayak batu. Ada. Ceritanya ada kiai di Jawa Tengah. Saya lupa namanya kiainya dulu. Itu baca sallallahu ala Muhammad 2 tahun, la makan wala tidur, itu udah diduduk di pengimaman, diem gini tok, sallallahu ala Muhammad 2 tahun. Ini kalau orang yang tidak ahli zikir tidak percaya. Kenapa? Tidak merasakan frekuensinya. Lalu paling enak gimana Beb zikir? Semua zikir enak. Setiap orang memiliki zikir sendiri. Cuma wis paling enak ini wis ada rotibul haddad sudah. Siapapun masuk sudah. Siapapun masuk. Saya lihat rotibul haddad ini cocok kepada siapapun.
awam, alim, habib, bukan habib, kiai, bukan kiai, masuk semua hadaratibul haddad. Kalau la ilaha illallah beb, la ilaha illallah itu zikir tahlil hada, itu kalau dikhususkan ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Nah, paling enaknya sudah 100 sudah. Paling enaknya tiap hari 100, itu standar sudah. Standar, jangan ribuan. Ada lambe, ada santrinya Habib Thohir dulu. Nototin, tak notot. Ada orang Sumber Baru. Tiap malam baca la ilaha illallah 10.000. Alhamdulillah, saya deng sekarang. Tak kuat. Frekuensinya tak sama. Sudah ditegur sama Habib, ambu jong, tidak terosaki. Ngopo Pak kun yo omong. Alhamdulillah, jadi. Frekuensinya tak sama. Jadi paling enak itu memang kalau saya lihat adalah rotibul haddad, bukan merendahkan yang lain, enggak. Maksudnya masuk dalam segala lini dan sholawat. Dan sholawat, kalau sudah sholawat itu masuk dalam semua lini dengan hitungan masing-masing. Kan sholawat itu macam-macam. Ada yang dibaca 111, ada yang 41, ada yang 4444 dikeroyok-keroyok, ya. Ada yang ini, ada yang itu dan sebagainya. Kalau sholawat memang enak, masuk dalam semua lini sholawat. Adapun zikir-zikir maksus seperti zikir Asmaul Husna atau zikir-zikir Qur'aniyah itu ada tempat-tempat masing-masing. Nah ini syarat yang ini syarat paling sempurna. Mustaqbilal kiblat, kemudian mutrikon sakin al atraf ka'annahu fis shalah. Diem, jangan gerak seperti orang sholat. Ini lebih cepat. Apalagi kalau sudah sampai pada taraf nikmatnya merasakan getarannya zikir. Dan ini bukan 1 kali 2 kali ya. Tidak bisa dirasakan ini kecuali istiqomah. Setiap hari dengan cara yang sama. Baru nanti bisa merasakan dzaq nikmatnya rasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau zikir, pokok medem, pokok ngedeh kan banyak ya. Zikir pokok ya lebih baik lah daripada tidak zikir sama sekali. Kan banyak aja. La ilaha illallah. Pokoklah keluarlah suaranya. Ini tidak akan merasakan nikmat rasa daripada bagaimana zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak akan masuk ke darahnya dan lain sebagainya. Bahkan kalau orang ahli zikir itu diam saja, dia bisa merasakan dentuman frekuensi lah bahasanya sekarang ya, batu, tanah, gesekannya, angin, itu bisa dirasakan. Semuanya memiliki frekuensi sendiri. Makanya kulli syai'in dzikrullah. Setiap segala sesuatu itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya sendiri-sendiri. Yaitu frekuensi itu sudah, Pak. Frekuensi. Daun dengan daun saat bergesekan, kan kita kan dengarnya cuma krosak-krosek ya. Apanya malah pereng itu ya. Bambu kalau kena angin kan cuma dengarnya srat, zret. Tapi bagi orang yang ahli zikir itu beda, Pak, dengarnya, Pak. Dengarnya beda. Kenapa? Dzaq sudah ada rasa dalam darahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Soleh Tanggul itu senang gambus. Suka gambus, marawis, gambus. Ditanya, "Bik, musik itu kan haram." Jelas sudah, ya. Musik itu haram. Ibnu Hajar nulis musik itu haram. Apa kata Habib Soleh? Saya tidak dengar seperti yang kamu dengar. Yang saya dengar tubna ilallah. Ini Habib Soleh kayak yang dengar. Kalau kita kan dengar dung tak dung 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 tak dung dung dung. Adapun Habib Soleh Tanggul dengarnya tubna ilallah. Ada satu Habib dari Malang itu ditegur sama satu orang. Kenapa Beb sampai ini kok mengharamkan gambus? Padahal sampean sendiri pernah hadir gambus. Oh iya katanya, itu dulu waktu Habib Soleh masih hidup katanya. Saya berani hadir gambus karena ada Habib Soleh yang nanggung. Kalau sekarang siapa yang mau nanggung? Ayo, Loding keding nabi itu benar ilallah tak dung 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 tak dung dung tak lain sudah. Kenapa?
karena Habib Saleh sudah punya dzuk, sudah punya rasa dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para mereka yang ahli zikir dalam gesekan sandal saja itu sudah merasakan frekuensi zikir. Betul memang, likulli syai'in dzikrullah, setiap segala sesuatu ini berzikir kepada Allah. Betul memang, gesekan daun ini tidak bisa dirasakan kecuali kepada orang-orang yang ahli zikir dan memang sudah sering istiqomah. Kemudian orang tersebut adalah seseorang yang sudah sampai pada frekuensi getaran, bisa mendengarkan darahnya sendiri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu tukang minyak, saya dengar sendiri ini, tukang minyak. Kan dulu banyak tukang minyak masuk-masuk pondok. Ada tukang minyak sering masuk pondok sana, pondok sini, pondok sana. Ya, tukang minyak ini. Pernah suatu saat datang ke tempatnya satu kiai, saya lupa nama kiainya. Insya Allah salah satu pengasuh Sidogiri tahun 80-an. Nah, karena tukang minyak ini kenal baik sama kiainya, saya lupa nama kiainya. Begitu datang, minyaknya diambil. Ayo minyak kamu taruh di kantor, kamu ikut saya pengajian. Bawa mobil, pengajian, tidur di hotel. Satu kamar sama kiai. Dilihat kiai ini sama tukang minyak. Ini tukang minyaknya cerita sama saya. Jelebet edung menolori kiai. Jangan orang wali, katanya orang kiai ini wali. Tidak ada zikirnya ini. Tidak ada zikirnya. Sholat ya sudah. Habis sholat isya tedung. Kadang habis assalamualaikum langsung menceng. Ayo berangkat langsung. Wala sunnah, wala qobliyah, wala ba'diyah. Malam masuk hotel. Yang supirnya, santrinya kamar lain, tukang minyak dipanggil, kamu sama saya satu kamar. Sudah masuk. Begitu tidur, gerunteng ini. Njak mak kiai cangkok ya cek dikir. Saya kira saya ini mau diajak rutipan, mau diajak semalam darusan. Ditoleh sama kiainya. Dan apa? Sini. Ya, tidur sini. Ya, peluk saya. Dipeluk. Kuping kamu taruh di punggung saya. Taruh. Saya mendengar sendiri, Beb. Ini tukang minyaknya cerita sama saya. Saya dengar sendiri, Beb. Dari jantungnya itu berdegup Allah, Allah, Allah. Desiran darahnya itu Allah, Allah, Allah. Wah, ini ahli zikir kiai ini sudah. Tukang minyaknya dengar saat menyentuhkan kupingnya ke punggungnya yang langsung ke jantungnya. Kiainya ahli zikir. Makanya orang kalau sudah ahli zikir, Jangan ngeremehkan orang ahli zikir. Kadang tidur-tiduran itu terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa Beb kayak gitu? Itu waktu yang lama. Dia istiqomah, kemudian khusyuknya dilatih, hilang dikembalikan lagi, hilang dikembalikan lagi, hilang dikembalikan lagi. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan tsumma innal matlub minal abad. Kemudian yang dipinta ya dari seorang hamba yang kepingin mendapatkan dzuk, rasa zikir kepada Allah dengan cara beradab dalam zikir, ketahuilah alla yazala dzakiran lillah fi jami ahwalihi wa ala dawami awqatihi. Wah, ini sesungguhnya gampang. Gampang. Cara ini cara paling gampang, paling enak. Kenapa dikatakan paling enak? Tidak butuh waktu. Oh, habis maghrib harus habis maghrib toh ya, isya toh enggak. Terus menerus dzakirallah, seorang yang berzikir kepada Allah fi jami ahwalihi, di semua keadaan dia, wa ala dawami awqatihi, dan terus istiqomah dalam waktu-waktunya. Fa in amkanahu dawam, kalau mungkin untuk dawam terus menerus, hadal adab alladzi dzakarnahu, yang adab yang sudah disebut tadi itu, minat taharati wa istiqbal wa ghairihima fi dawami ahwalihi, kalau bisa di seluruh keadaan dia. Kama huwa sya'nu arbabil khulwah wal inqita' ila Allah ta'ala fa'ala wad dawam, seperti keadaannya orang yang arbab ini seperti robib, yakni arbabul khulwah, sudah jauh sekali dari manusia, halwat sudah. Apa bahasa sekarang? Atapah. Ya, apa? Atapah.
Iya. Atapah ya. Atarakat ya. Berangkat ke gua. Ya. Dan memutus segala sesuatu kepada Allah, yakni selain kepada Allah, fa'ala wad dawam, kerjakan dan seterusnya. Wa ilam yumkinhu dawam ala dzalika. Lah kalau tidak bisa, saya kepingin beb uzlah, saya kepingin atarakat ke gunung, saya nyarakin kakan bineh siapa? Ayo, ente terakat itu sunnah, ngasih makan istri hukumnya kau mengerjakan sunnah, meninggalkan yang wajib. Repada nah mele buter muang rasol. Paham? Oh masih punya kewajiban. Untuk apa? Ngasih makan anak istri. Tidak ada yang ngasihkan makan beb. Saya tulang punggung satu-satunya. Wes lah. Kalau gitu tidak bisa. Berarti tidak bisa khalwah, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Lalu bagaimana ini? Wa in lam yumkin dawam ala dzalika wa aktsar wa aghlab. Wah, itu kebanyakan dan kebiasaannya memang seperti itu. Tidak bisa uzlah meninggalkan segalanya kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Ceritanya Habib 15 tahun Syekh Abdul Qadir Jalani uzlah. Bisa sampean? Kayak Syekh Abdul Qadir Jalani 15 tahun bisa? Tidak bisa. Cik umur 3 lekor lah akabin. Umur 20 sudah nikah. Syekh Abdul Qadir Jalani itu bujang Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Beliau keluar uzlah umur 50 tahun. Bujang, tidak kawin. Keluar dari uzlah umur 65 tahun. Itu pun Rasulullah yang nyuruh kawin, yang nyuruh nikah. Ya Abdul Qadir nikah. Baru beliau menikah di umur 65 tahun. Meninggal umur 95 apa 85 begitu. Punya anak 12, laki kebi, kutub kebi. Iya. Menikah umur 65 tahun. Wah mikir orang derem beb orang wali. Ya masa nggak sambian Pak Polo lah cemok. Umur Pak Polo nampu sotok bi apa? Kugu bima geletang itu. Ya. Ini wali mina waliain lah cek mikirin sampean sudah umur 65. Ini mungkin kalau kayak beliau. Loh kalau kayak kita. Ayo. Umur 20 lah kawin. 21, 25 ya menikah. Bagaimana seperti ini? Kan kebanyakan kata Habib Abdullah Haddad, kebanyakan tidak bisa. Wa huwa aktsar wa aghlab. Kebanyakan memang tidak bisa kata Habib Abdullah Haddad. Fayambaghi, maka bagaimana? Dianjurkan lahu an yaj'ala lahu waqtan muayyanan yajlis fihi lidzikir. Punyalah waktu yang ditentukan setiap harinya untuk kamu duduk dan berzikir. Untuk umpamanya ba'dal maghrib, ya sudah jadikan istiqomah ba'dal maghrib. Tidak bisa beb saya kalau ba'dal maghrib beb, bisanya kapan? Sepertiga malam beb, ya sudah sepertiga malam, pokoknya istiqomah, tidak perlu uzlah. Muta'addaban bihadal adab allati dzakarnahu, beradab, bersopan, bertata krama dengan tata krama yang kami sebutkan. Wa bima fi ma'naha mimma la nadhkuruh thumma la yazal fi baqiyatin awqatihi dzakiran lillah. Maka setiap datang waktunya kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dalam maknanya itu ya saat itulah kita khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lainnya itu udah ingat, tidak ada masalah. Dan tetap di waktu luarnya fi baqiyatin awqatihi dzakiran lillah, tetap zikir kepada Allah dengan zikir apa? Dengan zikir yang sekiranya tidak mengganggu. Karena ada zikir yang mengganggu waktu yang lain. Seperti sampean punya khususiyah. Oh baca ini biasanya ahli thariqah ya, ahli thariqah 1 hari sekian itu kan tidak kena ganggu itu. Nah kalau di luar itu berarti tidak usah zikir kata Habib Abdullah Haddad. Kalau bisa zikir bagaimana? Qaidan muttaji'an min ghairi haddin wala taqyidin. Mau duduk, mau tidur, mau terlentang tanpa ada waktu yang mengikat, tetaplah zikir kepada Allah. Lah paling enaknya gimana? Sholawat. Berdiri sallallahu ala Muhammad, tidur-tiduran sampai kesirap sallallahu ala Muhammad, atau istighfar astagfirullah. Itu kan
walaupun terputus faedahnya masih ada. Beda dengan rotib. Kalau rotib enak tengah-tengah kemudian diputus, nah ini kan faedahnya beda, faedahnya berbeda. Tapi kalau kayak sholawat, istighfar, enak-enak baca sholawat sambil duduk lihat TV, tahu-tahu ada tamu, kan gampang diputusnya ini. Beda dengan zikir-zikir yang porsinya sudah ditentukan seperti istighosah, rotib haddad, tahlil, itu kan tak ning pegek tengahan, itu tidak bisa diputus di pertengahan. Kalau diputus pertengahan faedahnya hilang. Seperti itu sudah. Kama qala Allah Ta'ala fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Seperti dawuhnya Allah, zikirlah kalian semua kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan juga dalam keadaan tidur. Orang yang biasa zikir kepada Allah, walaupun dia kesirep, walaupun dia sudah terlelap tidurnya, lisannya tidak akan berhenti, terus akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dia kesirep beb orang akeng bibirah akebi terus, ya lisannya akebi terus, padahal orangnya tidur. Oh, ini kebiasaan sudah. Ini orang sudah punya kebiasaan mau tidur, apa yang dia baca? Istighfar, walaupun sudah kesirep, bibir ini terus astagfirullahaladzim, terus kan berzikir gitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.